Hai Sobat Sobat Rebahan. Rebahan. Masih rebahan? Apakah Anda masih kerja? Apakah Anda masih dianggap remahan? Atau Anda sudah dipecat sama perusahaan? Kita serius amat sih hari ini. Tapi tetap ya, mau dibawa serius juga nggak bisa ya. Aku tanda keceriaan. Aduh, kita hari ini Kita hari ini kedatangan. suasananya itu kita agak-agak gelap sedikit karena kita kedatangan bintang tamu. Agak-agak suasananya tuh agak-agak warung Indramayu. Bentar lagi ada suara dangdut ya nih. Tuh kan, abangnya lewat kan, tukang getuk. Kan gitu anjir. Ayo, kita sudah kedatangan seorang tarotis. Tarotis. Ayo bang, mau yang mana kartunya? Dia buka kartu sambil ngeluarin ular gitu. Enggak. Tarotis itu sebuah Tarotis itu adalah pekerjaan ya? ya, adalah orang yang bisa membuka atau membaca kartu tarot Iya. gitu. Supaya nggak serius-serius banget karena Iya. opening kita udah serius banget tadi. Iya. Sela ini adalah seorang tarotis, betul? Yes. Yang membuka tarot orang-orang ya. Iya. Berarti lu nyimpen banyak rahasia orang ya? Untungnya sih gue langsung lupa. Ya, inget-inget dong. Nggak bisa. Oh langsung lupa ya kalau kayak gitu ya? Langsung lupa. Oh gitu. Langsung lupa. Emang langsung bawaan gitu gimana sih misalnya hari ini gue dibukain kartunya gitu. Terus lu besok tidur lupa gitu. Nggak langsung besok juga. Abis itu gue juga langsung, gue sugestiin gue untuk tidak menyimpan itu di memori gue. Kayak Dorinya Nemo. Enggak, iya, jadi setiap abis dia ngelamar dia langsung insomnia. Gue nggak ngelamar. Oh, enggak. Ngeramar. Oh iya. Kalau ngelamar buat sobat-sobat UMR yang dipecat gajinya tadi. Jadi ketika dia habis ngeramal, dia langsung insomnia teman-teman. Iya. Kayak Dori gitu lah. Iya, Dori. Ingatan jangka pendek. Sebenarnya tarot itu apa sih? Kalau kita tahu, Iya. orang awam ya, gue nggak tahu nih oke. tarot itu apa gitu. Tarot ini sebenarnya lebih ke apa ya? Kartu yang ini menurut gue sendiri ya. Ini menurut gue sendiri. Mungkin di luar sana banyak pembaca tarot yang lebih paham, lebih jago deh ibaratnya gitu kan, sampai sejarah-sejarahnya tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau gue sendiri tarot ini media curhat gue anggapnya. Oke, benar. Jadi gue tidak melulu ngelihat tarot ini kayak untuk ngelihat oh lo besok gimana atau pacar gue siapa atau kapan gue nikah gitu, tapi lebih ke kayak apa sih masalah lo, gimana sih cara lo nyelesain masalah itu, gimana sih cara lo keluar dari keadaan sekarang yang mungkin keadaannya tidak menyenangkan buat lo. Kalau gue sih lebih seperti itu. Jadi buat Ella tuh tarot adalah kayak penggadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Hanya di Pegadaian. Langsung masuk iklannya ya. Klik. Saatnya maju bersama Kredit Mikro Pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Bayar lo besok lo. Klik 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 klik. Jadi lu adalah bukan menyelesaikannya, tapi membantu orang untuk membuka pikirannya. This is, ini loh, kalau misalnya lo kayak gini, itu warning. Warning juga nggak? Jarang sih. Jarang warning ya? Maksudnya kalau ngelihat ke depan itu kan ada beberapa orang yang bisa jadi langsung ke sugesti, kepikiran gitu. Ada juga yang enggak gitu kan. Tapi kalau gue sih lebih ke apa ya?
ya udah ngobrol seperti teman aja. Kalau lo kayak gini ya besok lo akan kayak gini. Dengan media si kartu Dengan ini. media kartu Oke, tarot. Oke. Sama seperti yang kemarin lu bilang, Apa? curhat itu penting kan Iya, untuk curhat kesehatan. itu penting. Curhat itu penting, teman-teman. Curhat itu cerita pada orang yang lo percaya atau pada siapapun. Itu penting sebagai terapi depresi. Yes. Kalau lu kayak gini jadi bijak gitu ya kayaknya. Gila. Yang super sekali. Super sekali. Ah, kamu. Si tarot ini seberapa akurat sih? Apakah bisa dibilang akurat atau enggak? Atau emang cuma buat kayak memprediksi aja kah? Atau kayak gimana? Sejauh ini sih untuk membaca orangnya mungkin bisa dibilang akurat ya. Ada beberapa sebenarnya gini, kalaupun gue buka kartu gitu kan, ada beberapa hal yang kalau gue rasa orang itu nggak akan mau gue buka, nggak akan gue omongin. Oke. Gitu, nggak akan gue omongin sama sekali. Kemudian kalaupun dia nanyain, kalau gue rasa orang ini bakal mikirin, jadiin sugesti, besok malah kepikiran lain sebagainya, mending gue ganti kalimatnya. Oke. Misalkan gue ngelihat ada orang yang besok tuh bakal mah akut, gue gak akan bilang lo mah akut terus ntar lo bakal dirawat di rumah sakit atau apa, enggak. Tapi gue akan lebih ngegantinya jadi kayak coba deh ganti makannya. Iya, bisa gitu tuh. Iya, diperhalus ya itu kan ya. Iya, diperhalus. Kurangin makan makanan yang lo tahu sebenarnya nggak baik buat badan lo, gitu loh. Lo tahu konsekuensinya itu gimana. Mending jangan, gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Tapi berarti lu sebagai yang bisa ngebaca gitu, apakah lu dari melihat aja nih lu bisa ngelihat auranya apa segala macam kayak Kurang gimana? lebih. Kurang lebih gitu. Kurang dari lebih. melihat aja berarti ya. Dari melihat aja. Apalagi ketika sudah lu menyentuh. Iya. Nah, nanti kita coba ya. Coba. Iya. Dia kalau ngeliat aura gue tie-dye gitu tuh. Aduh, gue kayak serangan jantung deh. Lagi ngetat tie-dye, Pak. Aura kok tie-dye. Pernah nggak sih lo orang yang denial dan lo look stupid gitu? Jadinya kan kalau lo udah ngebaca nih gitu, terus orangnya jadi denial gitu. Bukan denial sih, lebih ke kayak dari awal tuh dia nggak percaya. Dia awalnya nggak percaya, terus masih kayak ini mah lucu-lucuan atau apa gitu kan. Oh iya aja sampai tok. Ini gue omongin aja ya, misalkan gitu kan. Kayak oh iya, ini ada beberapa sih yang menghalangi untuk dapat hubungan yang serius ke depannya. Lagi dekat ya sama teman kantor ya. Teman kantornya udah punya istri ya. Diem. Kayak gitu. Pelakor. Nggak pelakor sih, cuman memang dia dekat gitu. Tapi kan dari setiap keputusan kita dalam hidup itu kan akan menghalangi untuk cerita-cerita lain yang akan masuk ke hidup kita. Kurang lebih seperti itu. Denial mah enggak, cuman ya kayak gitu. Tapi ada nggak sih yang apa namanya yang lu nggak bisa baca gitu? Misalnya Ada. Nah, itu tuh kayak gimana? Orang-orang kayak gimana? Apa orang-orang yang logis kah atau kayak gimana gitu? Ini gue ya, ini gue nggak tahu kalau pembaca tarot Yang lainnya lainnya. di luar sana gitu ya. Kalau gue sih lebih ke kayak orang itu punya pegangan, punya pegangan, punya aja. Oh, salah. Bukan pegang itu ya, saudara. Iya. Pegangan. Di bawah meja aja dong. Iya, jangan. Jadi itu ibaratnya ya pegangan itu kan untuk ngejagain dia, untuk ngejauhin dari apapun niat dia lah untuk si pegangan ini kan. Nah, gua yang kalau tanpa seizin dia mencoba untuk sneak peek, ya gua nggak akan bisa. Kalaupun ya udah deh lo baca gue, tapi dia cuma ngomong kayak gitu, tapi dia nggak ngebuka dirinya, ibaratnya ya gue tetap nggak bisa baca. Oke. Gitu aja. Tapi kalau misalnya ada orang kan banyak tuh orang yang nggak tahu ternyata ada pegangan gitu mungkin dari nenek moyang segala macam. Akhirnya lu bilang berarti gue nggak bisa nih bacain lu karena gini gitu. Kalau kayak gitu gue masih bisa. Oh gitu masih Tapi bisa. kalau dia udah bisa ngontrol, gue nggak bisa. Oh gitu. Iya. Untung gue gak punya pegangan. Gue lebih suka pegangin soalnya.
Apanya? Menyeberang kan? Mau nyebrang harus dipegangin. Bahaya dibantu gitu loh. Menyeberangkan nenek di jalan itu salah satu bertanggung jawab loh itu. Oke, baik. Pertanyaan apa yang banyak ditanya sama orang ketika lo misalnya lagi membuka? Paling umum. Paling umum. Paling umum banget. Paling cinta. Iya. Cinta ya. Tapi banyak orang. Kapan gua kawin? Iya, banyak ya problem orang yang akhirnya nanya ke lu gitu tentang masalah percintaannya gitu. Banyak sih, dan sebenarnya jawabannya sendiri sebenarnya mereka tahu. Cuman mereka tidak menyadari itu. Kurang peka berarti. Soalnya dia nyadar dia tuh nggak cantik. Nggak usah ditanya kapan kau nikah. Tanya siapa yang mau sama kau. Gak gitu dong, Pak. Gak gitu dong, Pak. Terus ada pertanyaan yang aneh nggak? Paling aneh nggak? Tentang apa gitu? Paling kan cinta, terus biasa karir kan. Nah, terus keluarga, kesehatan paling. Misal ada yang nanya kapan sih tete gue gede gitu. Enggak gitu. Kamu tahu kan? Itu buat titit. Bukan ditiup. Oh iya. Atau dipijat sama nenek. Lu si ibu. Kalau sama bapak, Apa nggak masih bapak? Hah? Yang ada si bapak ngaceng lagi. ada nggak yang paling aneh gitu? Yang paling aneh ya. Ada sih orang yang minta gue ngeliatin, ntar dia matinya gimana. Tapi lu bisa nggak sebenarnya? Kalau dipaksain iya, tapi sebenarnya gue nggak mau sih. Ya tapi emang itu kode etik ya, bisa kayak gitu ya? Atau Iya. ya kayak gitu. Iya, gue nggak mau. Iyalah. Ada-ada aja ya, diliatin matinya gimana. Iya. Nah, seberapa akurat sih tarot itu untuk membaca you read the future, right? Yes. Gitu. Seberapa akurat sih biasanya tingkat akurasinya? Kalau untuk membaca masa depan itu sangat tergantung orang yang gue bacain ya. Karena apa yang akan terjadi besok kan gue bisa aja bilang A hari ini, tapi kalau orang yang gue bacain itu menentukan enggak, gue nggak mau A, gue maunya B, ya udah B yang jadi besok. Oke, bener juga ya. Bener. Gitu. Iya bener. Kalau gue bisa persis banget bacainnya, gue Tuhan dong. Maka dari itu lu menggunakan kata-kata yang lain kan? Iya. Misal kayak lu bilang tadi itu kan, misal Iya. lu ada penyakit diabetes apa segala macam, lu jaga makan gitu. Bener. Kita mau coba aja gimana? Atau mau Apa? Gue takut sih, lo aja boleh. Iya, kita coba aja gimana? Oke ya, kita langsung coba aja teman-teman ya. Kita minta ramelin podcast aja gimana? Boleh sih, tapi ntar ya. Gue juga mau sebenarnya. Kok jadi lo yang mau? Gue jodoh, Pak. Jodoh lu tuh tetenya kecil, udah ketahuan. Gak apa-apa, Pak. Saya terima apa adanya gitu. Oke, kita langsung aja. Kita meramal-ramal bareng Madam Sheila. Madam Sheila. Nah, sekarang kita sudah... Gue ini ya, Nggak. posisinya. Oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Gue dulu ya. aku mengalah. Oke. Oke. Apa nih? Nyaris. Karir dulu deh. Karir. Tadi sebelumnya, ini belum di tag tadi ya, dipegang dulu jadi, apa namanya, tahap pertamanya dipegang, mungkin menyalurkan energi, mungkin seperti itu. Gue satu-satu banget gue. Bukan ya? Karir. Iya. Apa nih? Oke. Ini kalaupun nanti di luar sana ada pembaca tarot, jadi gini, kalau ada beberapa orang yang baca tarot itu diartiin simbol per simbol kan. Kalau gue sendiri itu memang dari awal ya setiap kartu hanya bercerita aja. Oke. Jadi gue tidak terlalu mengartikan simbol per simbol. Jadi dari 5 kartu ini dipilih berarti nanti disambungkan ceritanya nih gitu. Yes. Oke. Udah, pasang lu, pasang yang mana? Nih, Kayak pasar malam ya? jadi ini karir ya. Iya, kayak karir, Ini karir karir dulu. ya. Oke. Dari mana dulu nih? Dari kiri Dari dulu sini. berarti ya. Oke. Jadi sebenarnya keputusan yang tepat sih kalau gue boleh bilang untuk lo bergabung di sini. Oke. Am Tapi I tepat right? gak buat gua? Untuk Karena ini tuh jadi kayak apa ya?
satu anak tangga untuk lu di kehidupan lu, di pekerjaan lu. Pilihan yang tepat banget sih kalau gue bilang, karena ini memang lu banget. Oh iya. Kalau menurut gue, Oke. kedepannya akan lebih baik. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke. Jangan disia-siakan, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Oke. Kemudian bekerjalah dengan hati, jangan lupa. Jangan pakai nafsu juga. Iya, jangan Itu dong. kerjanya Jangan lain. Nafsu sama gua. Lu ada yang ngomongin gua. Panas ya? Oke. gitu. Aduh jadi serius banget nih. Oke. Jadi udah serius ya? Oke. Ya, intinya kayak gitu. Jangan disia-siakan kesempatan itu yang datang. Kadang datang 2 kali. Karena tidak datang 2 kali, dan bergabung di sini ya keputusan yang baik buat lo. Podcast semakin di depan. Itu pesan gua tadi udah bilang kalau nanya karir jawabannya itu. Oke. Next sih kita bakal Kita akan memprediksi podcast ya. Iya. Podcast Prediksi dulu deh. Kalau lu kan sering ya. Lu mah Iya, udah, gua lu nggak mah usah. sering lah. Podcast aja nih. nasib gua tuh bagus banget kan tuh Iya, gua. nah, kan kita di Roof udah bagus nih. Walaupun Roof coba dong. Jangan kemarin taruh di depan bagus. Udah masuk ke iklan Global TV loh. Udah, gua udah ngeliat tuh RCTI Plus. Tapi sekarang kenapa podcast kita tuh jadi dimundurin lagi? Udah nggak Iya. Iya. Ruf. Kita kan lagi ngejilat Oh iya, iya. Roof, Pak. Oh iya, iya. Siapa tahu di produksi kita kan dibayarin ya. Nah, kenapa kita pilih Ujang Bubut sebagai yang dilihat kan? Ujang Bubut adalah kreatif director kita sebenarnya. Yeay! Jadi dia yang bertanggung jawab akan program-program di Bertemu Media. Yang mau nyulik gua tuh jadi nggak? Dateng. Tuh, kalau gue itu katanya bagus-bagus. Bekerja keras lah. Wih, ukir. Bekerja keras lah. Salah satu yang gua kenal dari dia adalah benar-benar bekerja dengan hati, ya. Maksudnya materi memang penting, tapi maksudnya kalau tidak disertai dengan ketulusan hati juga hasilnya juga nggak akan baik. Iya, hasil dari monetize ini teman-teman, kalau kalian subscribe, nonton, like, share, komen, kita akan kasih kita bisa episode ini. Hasil monetize-nya episode ini. Beneran ya? Iya, Kita kasih beneran. kita bisa ya. Kita kasih kitabisa.com di episode yang ini. Episode ini ya. Ya intinya kalau untuk acara kalian sih ya bekerja keras lah. Jangan lupa disertai dengan semuanya, dengan doa. Kita nggak pernah doa. Jorok mulu lu. Nggak, jorok nggak lucu. Oh iya sih, nggak ngejual. Ya udah kita besok bercandain syar'i. Ya Allah, Ikhwan belum wudhu. Lu kan, ntar gue takut di kantor nih, gerbek Pak, aduh. Wah, cuan. Oke. Iya akan cuan kok, kedepannya akan lebih cuan banget. Amin. Amin. Tapi 5 tahun lagi. Enggak, anjir. Enggak. Gue udah malas banget. Amit-amit Enggak ya. kok. Amit-amit ya, enggak. Enggak kok, Ya, enggak. cuan ya. Enggak. Ini akan cuan, akan berbuah baik. Cuman jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Terus kalau enggak akan stuck di situ-situ aja dan akan seperti acara-acara yang lain yang lama-lama akan hilang. Untung artis yang bawain. Tetap laku jadinya kan. Tapi ada yang akan dikorbankan kan? Ini digantung nih. Nah, dari kru kita Kalau nih. kesel ganti host deh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, lah. Nih di luar tarot. Setelah membaca ini kan ya, gitu. Gue ngambil positivity-nya Pak teman-teman. Ini kan jadi pemicu kita juga ya, pemicu kita untuk wah kita bisa cuan lagi ya, semangat dan kreativitas dengan hati. Gitu. Tarif lu berapa sih? Terima GoPay, OVO, Dana, Atau pulsa, Telkomsel? Ya, biasa tahu kan. Atau pakai yang lain. Enggak sih, gue bingung ya kalau dari dulu kalau ngomongin tarif,
Karena di luar sana Tergantung banyak kilometer. enggak dong. Oke, gue kira tergantung kilometer. Ojol dong. Kalau di luar sana kan banyak banget yang baca tarot tuh narifin dan ada yang murah sampai yang mahal banget juga ada gitu ya. Dan mereka jago banget memang gitu kan. Kalau gue sih sampai sekarang gue tidak menetapkan tarif. Oke. Budgetnya apa 50.000 aja. Jangan dong. Lu kencengan biar masuk ke mikrofon maksudnya gitu. Jangan dong. Ya pokoknya seikhlasnya. Jadi gini teman-teman, seikhlasnya, tapi jangan 50.000 juga. Ya, Enggak sih. ojek bolak-balik habis. Iya. Dikata dia ada yayasan kali ya. Nih teman-teman. Oh iya, coba dulu. Tadi kan tarifnya seikhlasnya, tapi ya nggak ikhlas juga, iya. nggak parah-parah juga. Cara ngontek lu gimana? Kalau orang mau diramal? Kayak gitu. Komen di sini aja kali ya. Komen aja dong. And share. Komen Yuk. dong. Komen Nanti- di Instagram kita aja biar Boleh. gampang ininya. Iya, komen di Instagram biar nanti dibalas sama dia. Jangan lupa follow dulu. Instagram lo apa namanya? Priscilla Zaini. Priscilla Zaini. Jangan di lock juga Instagramnya. Di lock sih. Mantannya kepo soalnya. Enggak gitu ya. Pokoknya kalau mau ditaruh bilang aja di DM gitu. Kak tarot kak, nanti banyak tuh. Kak tarot kak gitu. Yang paling banyak nulis kata Rotka akan diramal sama. Enggak dong, Free day. nge-spam banget. Free day free. Kalau komen, Free. like, sama subscribe, sama share yang baik. Ya, ntar kita pilih siapa yang bakal berhak untuk dibaca tarotnya selama 3 hari full sama Ella. Gimana? Sampai kartunya habis. Sampai tangannya tremor. Dia makan juga gini. Next, ini adalah yang paling penting. Setelah tadi udah ngebaca gue, baca juga tentang Oke. program podcast ini, kita akan membaca bagaimana sih kita peduli nih ya terhadap bangsa ini ya. Iya. Saya sudah ya sebagai host ya. Oke, kita ingin melihat bagaimanakah kemajuan Indonesia karena pandemi ini di kedepan harinya. Iya. Gitu. Apakah akan membaik, akan menjadi bangsa yang hebat, bukan bangsa ketiga, negara ketiga lagi, tapi negara pertama. Oke. Bisa Siapakah dalam kerusuhan kemarin? Enggak mau. Gak mau. siapakah dalam 65? Enggak mau besok gue Apakah benar hilang. PKI akan bangkit? Enggak mau. PKI. Iya banyak komen-komen. Ya ada. Ada kan? Tapi ya jangan dong Pak. Kita mewakili mereka. Dia kan lagi berpuasa. Oh iya benar-benar baik. Ada tukang nasi goreng di depan. Tokonya bawa hati. Iya bener gitu. Kita ingin lihat prediksi Indonesia dulu ya. Ya, Kira-kira ekonomi gimana gitu. ya Omnibus Law. Nah ini gimana ngeliatnya kan kita nggak tahu nih. Apa lo Sebenarnya gini, kalau baca Indonesia secara keseluruhan itu agak sensitif banget. Tapi Overall gue deh. akan coba. Kita General akan aja coba. generalnya. kasih masukan aja nanti video ini kita akan kirimkan ke Bapak Presiden. Kita tagin. Kita tag ke DPR semua kementerian-kementeriannya kita tag semua biar dibaca ini ya. Ibu Puan nonton tolong. Iya. Oke. Wah, diem nih. Gak enak nih feeling gue nih. Indonesia OTW jadi warga negara Namibia. Secara keseluruhan ya. Ya memang tahun ini tahun yang agak sedikit apa ya, bener-bener struggling sih buat hampir semuanya. Nggak cuma Indonesia. Ya gitu kan. Ya maksudnya ini kan Indonesia, kita aja ya gitu. Maksudnya karena posisinya juga kita tidak siap untuk menghadapinya. Benar. Menghadapi serangan tiba-tiba tuh Indonesia benar-benar, kalau menurut gue sih benar-benar dalam keadaan yang sangat tidak siap karena terlalu orang-orang kita banyak banget yang terlena. Kalau gue bilang terlena dengan aman, terlena tidak sakit, terlena dengan ayo udah gue punya kerjaan gitu aja, mau gaji UMR kah, mau gaji lebih. Tapi banyak orang-orang yang terlena jadinya tuh nggak punya usaha yang lebih untuk mengamankan dirinya, atau
untuk menghadapi situasi tiba-tiba yang datang yang bisa berbahaya untuk dia ya, intinya sih seperti itu. Dan Jadi tahun depan pun akan situasinya masih sama. masalahnya juga Apakah akan ada complicated. justice? Intinya sih nggak siap. Terus kemudian terlalu banyak intrik politik sih yang seharusnya bisa membantu untuk segera keluar dari masalah ini, tapi karena terlalu banyak drama ini itu ya agak lama jadinya keluarnya. Gitu. Belum. Enggak, oke. Kita harus pindah ke Kanada kayaknya, Bos. Enggak juga. Ini kayaknya bagus nih kartunya nih. Warna-warnanya, gambarnya. Kan ada kesatria berkuda. Apakah dia Roma Irama? Kesatria bergitar. Nih, tapi di satu sisi lagi walaupun benar-benar struggle, jadinya benar-benar memaksa orang-orang untuk yang tadinya merasa safe dia punya kerjaan, jadinya lebih kreatif lagi untuk berbisnis. Betul. Karena mau nggak mau, gitu kan? Karena mau nggak mau, gue harus nyari duit, gue harus makan, gitu kan? Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ada transisi juga ke sesuatu yang lebih baik. Dan sedihnya adalah transisi itu terjadi karena dipaksa, bukan karena kemauan dari masyarakat kita sendiri. Tapi intinya ketika akhirnya dipaksa kan. Tapi endingnya gimana? Apakah karena terpaksa ini akan menjadi lebih baik lagi masyarakatnya, atau ini kan mau nggak mau kan kita harus, ya bener sih, banyak orang yang akhirnya nggak siap karena si COVID ini kan. Karena emang harus nggak punya simpenan segala macam. Terus akhirnya sekarang banyak banget UMKM yang bertebaran kan, dan Kalau satu sisi baik. sekelas kita sih emang gak punya simpenan, tapi anggota DPR banyak simpenan. Oh my god. Yang ini masukin ya. Saat-saat ini tuh adalah saat-saat dimana kayak lo bener-bener harus mengembangkan diri lo sendiri, hidup sebermakna mungkin, karena ternyata ya ada aja yang kayak gini yang kita nggak pernah ngebayangin sebelumnya gitu bakal kejadian di seluruh dunia gitu loh. Kan dulu kita cuman mikirnya yang diajarin dari dulu adalah banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak Malah nyusahin. sih gitu. Iya benar. Kayak gitulah, kita harus mulai transisi gitu kan. Kita tuh terlalu konsumtif gitu loh. Oke. Orang Indonesia tuh terlalu konsumtif, padahal sebenarnya tidak mampu. Kadang kita beli sepatu 2 tuh sebenarnya kita nggak butuh, tapi karena kita pengen dipandang orang. Kadang kita pengen punya ini karena pengen dipandang orang, padahal kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu loh. Jadi akhirnya maksain diri, pas dihajar COVID kayak gini, Malah. Jual udah, sepatu. bingung. Banyak tuh temen gue nawarin Kalau sepatu. laku, Oh iya. Ya gitulah teman-teman. Gitu. Intinya sih adalah di saat seperti ini emang Indonesia lagi struggling, dan kedepannya kalau intinya kan ada awal baru kok. ya intinya akan ada awal yang baru. Intinya pasti akan lebih baik. Kita Akan optimis lebih aja. baik. Kita berdoa dan tetap optimis. Wih, bijak banget sih gue hari ini. Banget. Gue bilang gue S3 gue di luar. Di mana tadi? Namibia. Outdoor. Namibia. Sekolah terbuka kan. Namibia ya, National University. Bareng sama Cita gue. Indonesia udah ya kayak gini. Iya. Udah lah, yang penting pokoknya Nggak seru amat masa depan negara kita ternyata. optimis dong. Iya, optimis. Kerja. Iya, bener. Tapi tidak ada kerjaan. Ya pokoknya ada ini nggak pesan-pesan buat orang-orang nih? Apa ya? Pesan apa nih? Pesan. Ya, yang mau di Pesan baik lah. buka tarotnya silakan, ada template-nya, Instagramnya. Kan pokoknya kayak kita dulu podcast gitu. Iya. Podcast buat bertemu gitu. Nanti kita masukin Instagramnya, tuh kalian bisa DM aja. DM. Tarot kah? Pokoknya yang dia pilih nanti nanti dia akan pilih pemenang. Ya pokoknya kita. pilih Ya. random lah gitu. Random lah. Nah. Akan diramal. Kalian akan dapat diramal sama Ella, apapun yang kalian tanyain bisa ditanyain nanti. Iya. Ya, makanya subscribe, like, and share. Iya. Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan baik lah buat masyarakat Indonesia. Apa nih ya? Nah. Maksudnya masa-masa kayak gini, apapun yang dihadapin, mau percintaan, mau pekerjaan, pasti selalu ada aja cerita yang sulit atau manis gitu kan.
intinya sih jadi manusia yang baik sih ya kalau kata gue sih, karena kalau ya udah lagi sulit gini terus lo jahat sama orang tuh mau apa sih hidup lo gitu kan. Dan ya kalau ada masalah jangan pernah mendem. Itu dia. Betul sekali. Ceritalah. Oke teman-teman sobat rebahan, terima kasih udah beberapa belas menit ini menyaksikan kita dibuka, kita ngobrol bareng sama Madam Ella, Enggak pakai. Oh iya makanya sorry. Nyai Ella. Lebih serem. Oke. Mbah Ella. Apa dong? Jadi apa? Keep safe teman-teman, di luar sana lagi nggak sehat juga. Kita lebih baik di dalam, karena di dalam tuh lebih enak. Iya. Gimana? Di dalam tuh lebih enak. Iya, Adem. adem. Ini gue kira dia udah serius nih mau ending gitu loh. Gue udah diem aja dari tadi biar lu yang ending. Nggak, lo ini orang bijak banget gitu. Jangan dirusak sama gue. Terima kasih Kapten Morgan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.